Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi selamat pagi kepada teman-teman semua dan selamat pagi kepada Pak Jazuli selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dan terkait metode penentuan harga pokok. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Sini ada saya sebagai Haikal Yahya Ayas dengan NIM 8007. Saya Rifki Saifulhuda dengan NIM akhir 054. Saya Muhammad Fakir Dipropo dengan NIM akhir 098. Oke. Baik, selanjutnya akan disampaikan materi pertama oleh teman saya, Bu Rifki. Nah, untuk poin yang pertama, itu saya akan menjelaskan tentang karakteristik lingkungan pesanan dan proses. Nah, untuk produksi dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan, ini merupakan perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan yang memproduksi berbagai macam jenis barang atau jasa yang berbeda sesuai dengan pesanan dari pelanggannya. Nah, pada sistem ini, biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, untuk produksi dan perhitungan biaya proses, perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan proses ini melakukan produksi hampir sama atau sejenis, atau yang dapat disebut bersifat homogen. Nah, dalam hal ini, perusahaan yang menggunakan sistem berdasarkan proses ini mengakumulasikan biaya produksi berdasarkan proses atau per departemen untuk satu periode waktu tertentu. Nah, pendekatan akumulasi tersebut dapat dinamakan sebagai sistem perhitungan biaya proses. Next. Nah, selanjutnya untuk perbedaan dari karakteristik perhitungan biaya pesanan dan biaya proses, yaitu untuk yang pertama, untuk perhitungan biaya pesanan, produknya sangat bervariasi. Sedangkan untuk perhitungan biaya proses, produknya bersifat homogen. Nah, selanjutnya untuk perhitungan biaya pesanan, biaya diakumulasikan berdasarkan pesanan kerja, sedangkan perhitungan biaya proses, biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen. Selanjutnya, perhitungan biaya pesanan, biaya per unit dihitung melalui pembagian jumlah biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut. Sedangkan untuk perhitungan biaya proses, biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya per unit menggunakan perhitungan biaya pesanan. Jadi, harga pokok produksi terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dalam suatu lingkungan, berdasarkan pesanan, overhead yang dianggarkan selalu digunakan ke penyelesaian pekerjaan jarang yang sesuai dengan selesainya tahun fiskal. Nah, dalam hal ini menggunakan perhitungan biaya normal biaya per unit berdasarkan pesanan kerja, yaitu jumlah biaya bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dan overhead yang dibebankan dengan menggunakan satu atau lebih penggerak aktivitas. Oke, di sini masuk contoh soal yang pertama, yaitu Delia memiliki usaha memproduksi suplemen dan menyewa sebuah gedung untuk pabriknya tersebut. Nah, pada bulan pertama ini operasionalnya ia mendapatkan 2 pesanan. Pesanan yang pertama 200 botol suplemen. Lalu, sedangkan pesanan yang kedua itu 100 botol kapsul herbal. Nah, Delia menyetujui pesanan tersebut, tapi dengan harga berdasarkan biaya ditambah 50%. Misalkan dengan biaya bahan bakunya itu $1.780 dan biaya tenaga kerja langsung adalah $300.000, $15 per jam selama 20 jam dengan biaya overhead yang dibebankan adalah $240, itu $12 per jam selama 20 jam. Nah, perhitungannya itu kayak gimana?
Hitungannya itu kita tulis di sini bahan baku langsung tadi sebesar 1.780, tenaga kerja langsung $300, overheadnya $240. Nah, sehingga ditotalkan itu jumlah biayanya mendapatkan sebesar $2.320. Jadi perhitungan biaya per unitnya adalah $2.320 dari jumlah itu dibagi 200 unit hingga mendapatkan hasil 11,60. Nah, karena biaya terkait sangat erat dengan harga, maka mudah untuk melihat Delia akan membagi toko makanan kesehatan tersebut sebesar $3.400 yang terdiri atas biaya 2.320 ditambah 50% atau 17,4 per botol. Sama seperti ini tuh didapat dari harga pesanannya itu tadi jumlahnya 2.310 ditambah 50% dikali 2.320, hasilnya 3.480, lalu dibagi sama 200 unit. Nah, totalnya itu harga per unitnya sebesar $17,40. Itu perhitungan biaya per unit. Selanjut di sini ada akuntansi untuk overhead, teman-teman. Nah, akuntansi untuk overhead ini dalam perhitungannya biaya overhead bisa dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik secara keseluruhan, tarif departemen, atau tarif aktivitas. Nah, prosedur yang umum adalah mencatat overhead aktual di akun pengendalian overhead. Kemudian pada akhir periode overhead aktual direkonsiliasi dengan overhead yang dibebankan dari variansinya ditutup pada akun-akun terkait. Di sini saya mengambil satu rumus, yaitu rumus menghitung tarif biaya overhead pabrik, yaitu BOP, biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan. Langsung masuk soal ya, teman-teman. Menghitung tarif biaya overhead pabrik. Di sini PT Sari Elema memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabriknya telah disusun anggaran biaya overhead pabrik seperti pada tabel di bawah nanti. BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BOP tersebut disusun pada kapasitas normalnya itu 80.000 jam mesin. Oke, di sini tabelnya itu bisa dilihat. Di sini ada jenis biaya, ada biaya bahan penolong, biaya listrik, dan lain-lain. Di sini ada juga tetap atau variabel. Kalau V itu menandakan variabel, kalau T itu menandakan tetap. Dan di sini ada jumlahnya masing-masing dari jenis biayanya itu. Ada pokoknya bisa dilihat jumlahnya. Untuk yang variabel itu dapat 5.800.000 dan tetapnya 5.500.000. Sehingga hasilnya 11.200.000 rupiah. Perhitungan tarif BOP-nya sekarang. Tarif BOP variabelnya tadi kan 5.800.000. Lalu dibagi sama ini anggaran BOP-nya itu 80.000 jam mesin. Hasilnya 72,50 per jam mesin yang variabel. Dan untuk yang tetap 5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin, yaitu sebesar 67,50 per jam mesin. Nah, sehingga berapa tarif BOP totalnya? Ya, di tarif totalnya kita jumlahkan mendapatkan senilai 140,00 per jam mesin. Jadi itu untuk perhitungan tarif overhead, biaya tarif overhead pabrik, teman-teman ya. Oke, selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada metode relatif berimbang, yakni metode yang pada dasarnya menggabungkan biaya persediaan awal dengan biaya periode saat ini untuk menghitung biaya per unit. Jadi intinya metode ini biaya disatukan dalam hanya satu unit biaya total yang dihitung dan dibebankan, baik untuk yang ditransfer keluar maupun unit yang tetap dalam persediaan akhir. Next. Berikut adalah contoh soal dari metode relatif berimbang. Di sini ada departemen pelajaran Healthblad dengan data sebagai berikut. Data terbagi menjadi dua, yakni data produksi dan data biaya, seperti yang sudah tertera. Lalu untuk metode relatif berimbang ada 4 langkah. Langkah pertama kita mencari output unit ekuivalennya atau analisis unit secara fisik. Caranya adalah kita mencari unit yang telah diselesaikan. Di sini
ada 50.000 seperti ada soal telah selesai dan transfer keluar 50.000 unit, lalu ditambah dengan unit-unit pada persediaan akhir dalam proses. Di sini ada 10.000 dan yang selesai 25%, maka dikalikan hasilnya adalah 2.500. Ditambahkan totalnya adalah 52.500, maka unit ekuivalennya adalah 2.500. Langkah kedua, kita mencari perhitungan biaya per unitnya dengan cara membagi output unit ekuivalen dengan total biaya dari peracikan headblade tadi. Total biayanya dijumlahkan ada $13.650 dibagi dengan total unit ekuivalen yakni 52.500, diketemukan biaya per unitnya adalah 0,26. Lalu langkah ketiga, kita melakukan penilaian persediaan, yakni mengkalikan biaya per unit kepada setiap unit ekuivalen. 0,26 dikali dengan unit yang telah diselesaikan yakni 50.000, hasilnya adalah 13.000. Lalu 0,25 per unit lagi dikalikan dengan unit persediaan akhir dalam proses 2.500, hasilnya adalah 650. Lalu hasil dari penilaian persediaan tadi dijumlahkan, hasilnya adalah 13.650. Seperti yang sudah tertera pada rekonsiliasi biaya, terlihat adalah sama 13.650, maka beberapa kalimat ini sudah benar. Bisa di next. Selanjutnya adalah metode FIFO, yakni metode di mana unit setara dan biaya produksi di awal barang proses tidak termasuk dalam hitungan biaya per unit biaya berjalan. Jadi perbedaannya saat metode relatif tadi, unit setaranya itu atau unit ekuivalennya itu diperhitungkan dari barang awal dalam proses dan periode berjalan. Sedangkan dengan FIFO ini yang diperhitungkan hanya biaya periode berjalannya. Bisa di next. Berikut adalah contoh soalnya yang sama. Data terbagi dua, ini produksi dan biaya. Lalu langkah pertama kita mencari unit ekuivalen. Dalam metode FIFO ini yang diakui adalah saat periode berjalan saja. Maka kita cari yang pada periode Juli saja, di mana pertama yakni unit yang mulai dikerjakan dan diselesaikan 10.000. Ini didapatkan dari pengurangan dari unit yang diselesaikan dan transfer keluar sebesar 50.000 dikurangi unit dalam proses tanggal 1 Juni 2000 hasilnya 30.000. Lalu ditambahkan dengan unit di awal barang dalam proses. Unit di awal barang dalam proses itu 20.000 dikalikan dengan yang sudah selesai, yakni 25%, di mana 75% itu selesai pada tanggal sebelum 1 Juli, 25% selesai pada saat bulan Juli. Maka 20.000 dikali 25% hasilnya adalah 5.000, ditambah lagi dengan unit di akhir barang dalam proses tanggal 31 Juli yang terakhir 10.000, dan yang selesai adalah 20% dikalikan hasilnya adalah 500. Maka jumlah unit ekuivalennya adalah 37.500. Lalu langkah selanjutnya sama dengan metode optimal, kita cari biaya per unitnya, yakni dengan membagi komponen biaya dengan unit ekuivalen. Biaya yang dibagi di sini adalah hanya biaya pada saat periode berjalan saja. Biaya dalam barang awal dalam proses tidak termasuk. Maka biaya saat berjalan di sini adalah 1.125 dibagi dengan 27.500, hasilnya adalah 0,27. Dari biaya per unit ini tadi dilakukan berdasarkan persediaan dan mengkalikan tiap komponen unit ekuivalennya. 0,27 dikalikan dengan 2.500 ditemukan hasil 575, lalu 0,27 dikalikan dengan 30.000 ditemukan hasilnya 8.200, dan 0,27 dikalikan dengan 5.000 diketemukan hasil di sini adalah 1825. Lalu ditambahkan dengan biaya berapa dalam proses tanggal 1 Juli yang belum diselesaikan, yakni 3.525. Lalu hasilnya tadi ditambahkan semuanya dan diketemukan hasil jumlah biaya yang telah diperhitungkan pada rekonsiliasi biaya 13.650. Maka hasil ini jumlah rekonsiliasi biaya yang terkumpul dan juga data awalnya ditemukan sama. Maka hasil dari metode ini sudah dipastikan benar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai ayat-ayat jurnal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin berikutnya, yaitu tentang ayat jurnal yang berhubungan dengan perhitungan biaya pesanan. Nah, kita langsung saja ke contohnya, yaitu untuk perincian ayat jurnalnya, yaitu yang pertama
biaya bahan baku sebesar 3.500 masuk dalam utang dagang. Yang kedua, biaya bahan baku sebesar 3.280 digunakan untuk memproduksi pesanan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung sebesar 750 diakui sebagai kewajiban dalam akun utang gaji. Yang keempat, overhead dibebankan pada produksi dengan tarif 12 per jam tenaga kerja langsung dan terdapat jumlah 50 jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, timbul biaya overhead aktual sebesar 615. Yang keenam, pesanan suplisek telah selesai dan ditransfer menjadi ke barang jadi. Yang ketujuh, pesanan suplisek terjual berdasarkan biaya plus 50%. Dan yang terakhir, atau yang kedelapan, overhead yang kurang dibebankan akan ditutup pada harga pokok penjualan. Next. Nah, dari perincian ayat jurnal yang telah disebutkan tadi, maka dapat dilihat untuk model ayat jurnalnya, yaitu sebagai jurnal di kiri, yaitu yang pertama ada bahan baku, utang dagang, yang kedua ada barang dalam proses, bahan baku, yang ketiga ada barang dalam proses, utang gaji, yang keempat barang dalam proses dan pengendali overhead, yang kelima ada pengendali overhead dan utang-utangnya, yang keenam barang jadi dan barang dalam proses, yang ketujuh ada harga pokok penjualan dan barang jadi, piutang dagang, laba penjualan, dan yang kedelapan ada harga pokok penjualan dan pengendali overhead. Nah, untuk meringkas data-data ayat jurnal yang sebelumnya berada di sebelah kiri ini, maka dapat diringkas menjadi ayat jurnal yang sebagai contoh yang ada di sebelah kanan, yaitu di mana yang pertama ini ada pembelian bahan baku tadi sebesar 3.500, dan yang kedua ada pengambilan barang sebesar 3.280, yang ketiga ada munculnya biaya tenaga kerja langsung sebesar 750, yang keempat ada pengendali overhead sebesar 600, yang kelima ada munculnya biaya overhead aktual sebesar 615, dan yang keenam ada transfer pekerjaan ke barang jadi sebesar 2.320, yang ketujuh ada harga pokok penjualan pesanan sebesar 2.320, dan yang kedelapan ada penyesuaian overhead yang kurang dibebankan sebesar 15. Next. Nah, jika tadi ada ayat jurnal yang berhubungan dengan perhitungan biaya pesanan, maka kali ini ada ayat jurnal yang berhubungan dengan perhitungan biaya proses. Nah, untuk perbedaannya dari ayat jurnal yang berhubungan dengan pesanan dan berhubungan dengan biaya proses, di biaya proses ini kan tadi sudah disebutkan jika biaya proses ini berdasarkan departemen-departemen. Nah, jadi untuk contoh ayat jurnalnya ini terdapat 3 departemen, yaitu departemen peracikan, departemen pengapsulan, dan departemen pembotolan. Nah, untuk setiap departemennya ini terdapat bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Nah, jadi untuk contoh ayat jurnal tentang bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan, untuk contohnya adalah seperti yang ada pada gambar. Next. Nah, selanjutnya bagaimana jika transfer unit yang telah selesai tadi akan ditransfer dari satu departemen ke departemen selanjutnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ketika ada kasus ketika campuran ditransfer dari departemen peracikan ke pengapsulan. Nah, maka ayat jurnalnya yaitu barang dalam proses dari departemen pengapsulan ke barang dalam proses ke departemen peracikan sebesar 2.200. Nah, dari mana 2.200 ini didapatkan? Nah, jadi 2.200 ini didapatkan dari 1.700 bahan baku, 50 utang gaji, dan 450 pengendali overhead. Biaya tadi dapat kita lihat dari departemen peracikan, dan jika dijumlahkan maka akan didapatkan hasil sebesar 2.200. Selanjutnya, untuk ayat jurnal untuk mencatat biaya transfer masuk dari departemen pengapsulan ke pembotolan, nah maka dapat dilihat barang dalam proses dari departemen pembotolan ke barang dalam proses departemen pengapsulan sebesar 3.760. Nah, dari angka 3.760 ini didapatkan dari 2.200 departemen peracikan tadi, dan ditambah
1.560 yang didapatkan dari penjumlahan dari Departemen Pemafsulan, yaitu bahan baku langsung sebesar 1.000, tenaga kerja langsung sebesar 60, dan overhead yang dibebankan sebesar 500. Maka dapat didapatkan hasil sebesar 1.560, dan jika ditambah dengan 2.200 dari Departemen Peracikan, maka didapatkan hasil 3.760. Dan untuk contoh kasus yang ketiga, yaitu ketika multivitamin yang telah selesai tadi meninggalkan departemen pembotolan ke gudang barang jadi. Nah, dan jika sudah menjadi barang jadi, maka didapatkan hasil sebesar 5.460. Nah, hasil 5.460 ini didapatkan dari 3.760 tadi dari departemen sebelumnya, yaitu departemen pembotolan, dan ditambah dari 1.700 yang didapatkan dari penjumlahan dari departemen pembotolan, yaitu bahan baku langsung sebesar 800, tenaga kerja langsung sebesar 300, dan overhead yang dibebankan sebesar 600. Nah, maka didapatkan hasil 1.700, jika ditambah dengan 3.760, maka didapatkan hasil barang jadi sebesar 5.460. Next. Nah, ini merupakan daftar pustaka atau sumber referensi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada buku Managerial Accounting karangan Garrison edisi 14 tahun 2012. Yang selanjutnya ada buku Akuntansi Manajemen buku 1 edisi 8 karangan Hansen penerbit Salemba 4 tahun 2017. Next. Oke. Terima kasih. Mungkin tadi adalah sekilas terkait pemaparan materi dari kelompok 7 tentang metode penentuan harga pokok. Mungkin ini semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Oke, mungkin kurang lebih presentasi dari kelompok 7 sekian. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Jazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.